Jadi makanya almarhum Gus Dur itu banyak orang yang nggak bisa memahami, Pak. Ini memang orang moderat itu ngajinya harus lama. Orang untuk jadi moderat itu ngajinya harus lama. Kalau cuman kasar, kaku, ya nyalain orang itu nggak perlu lama ngajinya. Cukup ngaji sama satu guru, nggak kuliah kemana-mana. Itu yang lain dianggap salah semua. Tapi kalau moderat enggak. Gus Dur itu Masya Allah, kayak apa beliau dituduh sana sini. Tapi karena beliau itu ngajinya lama, coba sebelum berangkat ke Mesir, ke Irak, dia mau kiai-kiai Jawa lama. Emang zaman sekarang pesantrennya cuma pesantren kilat doang, ya. Apalagi pesantrennya di kampus-kampus negeri tuh. Zaman sekarang banyak itu orang belajar agama di kampus baru dapat gitu, kemudian udah berani nyala-nyalain kiai ulama yang mondoknya puluhan tahun. Dibilangnya sesat, betul ya? Anak-anak kita yang sekolah di SMA negeri itu ikut rohis. Hati-hati, ikut apa namanya? Rohis. Sebenarnya bagus, ngaji itu sebenarnya bagus. Cuman masalahnya dijejelin yang gak bener, nyala-nyalain orang yang orangnya gak salah gitu loh. Itu bukan salah, dia belum paham, belum nyampe, bacaannya kurang banyak. Ada orang saudara-saudara saking tidak senangnya dengan maulid dan ziarah, bahkan dia tidak mau ziarah ke makam Nabi. Ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia alasannya kita cuma suruh datang ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke makam Nabi. Hadisnya jelas kata dia, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak perlu kau mengeluarkan biaya banyak pergi ke sana kemari, kecuali 3 masjid lu boleh lu datangin umroh plus Aqsa. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Karena salat di Masjidil Haram 1 rakaat berbanding berapa? 100.000 rakaat. Salat di Masjid Nabawi berbanding berapa? 100 rakaat, 1.000 rakaat. Dan salat di Masjid apa namanya? Aqsa berbanding berapa? 100. Aqsa 1.000, Aqsa 100. Yang 1.000 Masjid Nabawi. Masjidil Haram berapa? 100.000, 100.000, 1.000 dan 100. Selain itu sholat di masjid mana aja sama. Ya, masjid pakai AC sama yang kagak AC sama pahalanya. Betul. Nah iya, lu sholatnya jauh amat sana, pahalanya banyak kan apa enggak? Enggak, ademen pakai AC kata. Ya tapi kalau jauhan memang iya, langkahnya yang banyak. Tapi sholat di tempat itu al-fadilah al-muta'alliqah bimakaniha tidak ada. Karena tempat itu sama aja semua tempat, kecuali 3 tempat tadi. Sehingga ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia hanya sholat aja udah di Masjid Nabawi. Ziarah ke makam Nabi enggak. Kalau ditanya, lu kenapa enggak ziarah? Hadisnya cuma suruh ke masjid, enggak disuruh ziarah. Nah dia nggak tahu itu mulianya Masjid Nabawi karena disebabkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di situ. Betul apa betul? Itu kalau tidak ada makam Nabi, Masjid Nabawi tidak ada mulianya mungkin, kata para ulama. Nisbah kemuliaan Masjid Nabawi itu karena disebut Nabawi karena makam Nabi ditempatkan di situ. Imam Malik, saudara-saudara, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, itu seumur hidupnya dalam kitab-kitab tarikh dijelaskan oleh para ulama, kalau di Madinah itu nggak pernah mau naik onta atau kuda. Ketika ditanya kenapa selama di Madinah zaman itu memang belum luas kayak sekarang. Ya paham nggak? Ya, Madinah zaman itu nggak seluas sekarang aslinya. Itu Imam Malik kalau di Madinah jalan kaki. Ketika ditanya kenapa beliau tidak mau naik onta, naik kuda, kata Imam Malik, saya tidak ingin naik kuda, naik onta, saya duduk gagah di atas
wa qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kubur Nabi, sementara jasad Nabi ada di bawah, lalu saya menginjak di atasnya gagah. Masya Allah, itu akhlak. Kota Madinah, laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika bukan karena Rasulullah dimakamkan di situ, ada di situ, juga tidak akan dapat kemuliaan itu. Jadi kalau ada orang semacam ini, saya ingat guru saya bilang, itu kalau orang katanya ke Madinah nggak ziarah ke makam Nabi karena nggak ada hadisnya, kata dia, yang ada cuman hadis suruh sholat di masjid. Kata guru saya dulu di pondok, itu bukan dia sebenarnya yang nggak pengen ziarah ke makam Nabi, terus Nabi yang nggak pengen ditengokin congoran dia, kata gitu. Kalau kata guru dulu, orang Betawi begitu kan, iya, bukan dia yang nggak pengen datang ke makam Nabi, jangan-jangan Nabi yang nggak pengen ditongokin sama dia. Masya Allah. Kalau ada orang tidak mau hadir membaca salawat Nabi atau hadir maulid Nabi, jangan-jangan bukan dia, Nabinya yang nggak pengen dengar dia baca salawat sama Nabi. Ini saudara-saudara. Tapi kalau ada orang tidak suka, ya sudahlah. Dia bilang katanya maulid Nabi ini bikin biaya banyak, buang-buang duit. Apalagi orang Madura no katanya, di rumah bikin maulid, semuanya RT. Nanti di musola bikin. Ntar habis dari musola bikin lagi di atas musola, di masjid. Tingkatannya apa namanya? Makan lagi, kan gitu kan ya? Well lagi. Ntar habis masjid bikin lagi tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Itu katanya acara begini. Kalau dihitung duitnya, habis berapa tuh duit kata dia? Kalau habis berapa itu? Dia bilang, Masya Allah, habis bisa bikin 1 lokal, 2 lokal. Lah ini susah. Kalau orang menghitung cinta, lalu dihitung pakai duit, susah. Saudara-saudara, kalau Anda cinta sama anak di pesantren, nengokin anak, nengokin orang tua di pesantren, anak nengokin orang tua di kampung, orang tua nengokin anak di pesantren, keluar biaya nggak kira-kira? Kata orang, lu cukup aja lu telepon-teleponan jarak jauh, nggak pakai duit, cukup pakai telepon WA, video call, teleponnya cari wifi gratis loh kalau begitu. Kalau pakai hitung-hitungan, lah sama apa tidak orang ketika menelpon anak, ya dia dengar suaranya, dengan orang yang kemudian langsung datang ketemu sama anaknya di pesantren, lain apa beda? Beda. Anak yang langsung ketemu dengan ibunya, abahnya, ayahnya, kakeknya, neneknya, lain apa beda? Beda. Ini ekspresi rasa cinta. Hanya orang yang tahu cinta yang bisa memahami cinta. Lu belum pernah jatuh cinta sih tong gitu. Betul? Lah iya, yang tahu cuma putus cinta. Lagunya lagu cukup sekali aku merasa. Kegagalan. Lagu kuno ini ya gitu ya. Lah dia nggak tahu kalau ini cinta. Ya Allah, kadang-kadang lihat orang baca salawat dengan tangisan nikmat. Itu nikmat susah.